Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Man 4 Jombang. Podcast Man 4 Jombang, podcastnya orang hebat dari Madrasah Mandiri berprestasi. Man 4 Jombang, Madrasah orang-orang hebat. Oke, kenalin, namaku Sena Velia Wibowo dari kelas 11K. Episode kali ini kita kedatangan tamu juara kaligrafi internasional nih. Jadi teman-teman yang penasaran nonton sampai habis ya. Oke, di hadapan saya sekarang sudah ada Bapak Mujib dan Rizik nih. Assalamualaikum Bapak Rizik. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik. Oke, saya juga baik nih. Oke, mungkin beberapa waktu ke depan saya akan mengajak Bapak dan Rizik untuk kenal lebih dekat dengan teman-teman di rumah nih, yaitu dua sosok kaligrafer handal Man 4 Jombang. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, Pak, bisa kenalin dulu ke teman-teman? Boleh. Oke. Assalamualaikum semuanya, nama saya Zaidul Mujib. Alhamdulillah saat ini saya juga mengajar di Man 4, sekolah kalian yang tercinta, sejak tahun 2017 pertengahan hingga saat ini. Oke. Untuk Rizik? Perkenalkan, nama saya Rizik Neksa Asyari, saya siswa Man 4 Jombang, saya kelas 10F. Oke, Bapak Mujib ini adalah guru seni budaya ya Pak ya di Man 4 Jombang. Saya bangga memiliki guru kayak Bapak gini ya, ya Allah. Oke, baik Pak, kita mulai ke pertanyaan yang pertama nih Pak ya. Boleh. Oke, Pak Mujib bisa ceritain sedikit nih Pak tentang penang lomba kaligrafi internasional ini apa aja sih Pak? Oh, ya Alhamdulillah untuk yang terbaru ini kita dikasih anugerah sama Allah untuk masuk dalam nominasi lomba kaligrafi di Kanada tahun 2024. Akhir 24. Awal ke tahun baru 2025. Kemudian di tahun yang berikutnya bukan berikutnya ya, tahun yang lalu sebelumnya. Okay. Tahun 2023 juga alhamdulillah masuk dalam nominasi karya terbaik pameran di Aljazair. Itu bukan cabang kaligrafi sebenarnya, tapi lebih ke ornamennya, hiasan-hiasan begitu. Nah, kemudian jauh ke belakang di tahun 2019 juga pernah menang di Jerman, alhamdulillah. Itu yang internasional. Oke, berarti 3 ya Pak ya, di Kanada, di Jerman, sama Aljazair. Di Aljazair. Oke, untuk Rizik nih juga bisa diceritain menang lomba kaligrafi nasional ini apa aja sih? Alhamdulillah, yang pertama di ajang FASI ke-12 2023 di Bekasi. Oke. Yang kedua di Festival Arabi Uwinsa kemarin. Oke, berarti 2 ya, di Bekasi dan juga di Uwinsa. Oke. Rizik ini menjuarai lomba kaligrafi tingkat nasional bahkan 2 kali ya Rizik. Gimana sih, bisa diceritain pengalamannya? Ya, pertama saya kesini belum lanyah untuk menulis. Pertama diajari sama Pak Atok sedikit demi sedikit, berlangsung 1 bulan. Setelah itu ke Pak Mujib untuk hiasan mushafnya gitu. Oke Rizik, untuk bisa menjuarai juara nasional itu membutuhkan waktu berapa tahun latihan sih? Dari pertama di sini saya belajar sama Pak Atok dan Pak Mujib sekitar 2 bulanan. Oke, untuk Pak Mujib juga nih, berapa tahun sih Pak latihannya bisa menjadi kaligrafer handal seperti itu? Untuk latihan dalam perlombaan ya sebenarnya itu adalah akumulasi ya dari proses
belajar kita dari pertama kali ya. Mungkin kalau kita atau saya memflashback kembali proses belajar saya itu terhitung dari saya masih sekolah aliyah. Masih sekolah di MAN 4 sini pada tahun 2010. Itu pertama kali saya belajar kaligrafi hingga saat ini. Hingga saat ini ya hingga Pak. Saat ini. Masih cinta ya Pak. Meskipun sudah ngajar, tapi ya justru dengan ngajar itu kita harus terus belajar begitu kan, supaya nanti kita tetap bisa terus memberikan ilmu yang terbaik untuk anak-anak kita nanti atau murid-murid kita begitu. Oke. Kaligrafi ini menurut saya kan susah ya Pak ya, susah banget Iya, menurut iya. saya Banyak ya. orang Kak. bilang Oke. begitu sih. Oke. Iya. Apa sih yang membuat Bapak dan Rizik kok tertarik menyukai kaligrafi? Kok bisa menyukai kaligrafi gitu? Kenapa saya bisa suka ya? Saya juga bingung kenapa masih bertahan sampai sekarang. Yang jelas, ya kebanyakan orang mengatakan kaligrafi adalah hal yang cukup sulit untuk dipelajari begitu ya, karena butuh ketekunan, kemudian ketelitian, karena di setiap hurufnya juga terdapat kaidah-kaidah yang cukup Cukup rumit. ya cukup rumit gitu. Yang atasnya alif itu aja ada ukurannya, kemiringannya berapa, titiknya berapa dan sebagainya. Tapi saya menganggap itu semua adalah justru menjadi peluang buat kita ketika sebanyakan orang menganggap hal yang sulit, otomatis kan sedikit tuh yang belajar. Bagi saya malah kesempatan ketika sedikit orang terus kita mengambil di bidang kaligrafi, ya otomatis kompetitor kita nggak banyak dong. Oke, Cukup jadi sedikit saingannya nggak banyak Iya. gitu ya Pak ya. Ya kita tinggal kuat-kuatan aja sama mental kita begitu kan. Oke. Kuat nggak belajarnya kayak gitu-gitu. Alhamdulillah sampai Kuat saat ini bisa bertahan. Kuat sampai sekarang ya. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Rizik sendiri ini gimana? Kok bisa sih menyukai kaligrafi? Ya bukan karena keindahan juga yang seperti diomongkan oleh Pak Mujib. Di dalam huruf kaligrafi juga rumit sekali, banyak ukuran-ukurannya dan juga melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran, oke. Harus sabar ya jadinya ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak, apa Iya. sih Pak setiap Bapak mengikuti perlombaan kan pasti ada pengalaman nih Pak ya. Oh, pengalaman iya, pasti. menarik atau pengalaman buruk bisa diceritain Pak, gimana sih pengalamannya yang sampai sekarang bisa diinget-inget, masih terbayang-bayang di pikiran gitu Pak? Pengalaman buruknya dulu ya. Iya. Karena ini berawal dari pengalaman buruk, kemudian kita bisa melahirkan pengalaman-pengalaman yang menarik. Ya, saya masih ingat betul itu. Pertama kali saya dapat undangan untuk kemudian bisa menghadiri pameran internasional di Aljazair. Kalau nggak salah saat itu di tahun 2015. Ya, saya setelah lulus dari aliyah. Saya lulus kan 2013. Tahun 2015 saya udah dapat undangan pameran di Aljazair. Itu pertama kali, the first time I get invitation for Aljazair untuk menghadiri pameran di sana. Oke. Nah, pengalaman buruknya adalah Seru nih Pak. karena itu adalah pengalaman pertama kali dapat undangan dan sebagainya. Tahu nggak di balik pengalaman itu bahwa ternyata pas pada saat kita mau terbang ke sana ya. Iya. Saya ketinggalan pesawat. Ya. Saya ketinggalan pesawat karena ketiduran saya untuk kemudian tidak melihat secara rinci tanggal penerbangan dan jam penerbangan pesawatnya. Jadi ketinggalan pesawat Iya, ya. ketinggalan pesawat. Bayangkan, pengalaman pertama kali semuanya ditanggung sama panitia dan kita kehilangan kesempatan itu hanya perkara Ketinggalan ketinggalan pesawat. pesawat gitu doang. Oke. Dan saya nggak menyangka sekali gitu. Apakah ini hanya mimpi? Dan ternyata adalah nyata. Terus gimana Iya. Pak? Iya. Tapi tetap sampai sana kan bapaknya? Enggak, di tahun sampai. itu akhirnya saya gagal untuk kemudian datang ke Aljazair karena memang acaranya sudah berlangsung, ya kan. Kesalahan saya bukan cuma ya, besar juga kesalahan. Karena waktu itu seingat saya dapat tiket pesawat itu Qatar Airways tanggal 10 bulan 10 2015 tanggalnya. Jamnya adalah jam 00 lebih 10 menit. Berarti itu kan kalau jam penerbangan pesawat itu harusnya saya datang tanggal 9-nya, Oke. bukan tanggal 10-nya.
Okay. Tapi saya datang ke bandara di Cengkareng sana, Soekarno-Hatta, di tanggal 10-nya. Okay. Jadi ya otomatis tiket saya nggak bisa kedetek dong untuk waktu check-in gitu kan. Okay. Sama petugasnya pun, oh mohon maaf Pak, pesawat Anda sudah terbang 1 hari yang lalu katanya. Okay. Wah. Pengalaman baiknya nih Pak, apa? Pengalaman baiknya ya berawal dari kekecewaan itu ya, kemudian di tahun-tahun berikutnya saya bertekad harus bisa pergi lagi ke Aljazair atau bahkan negara-negara yang lain, karena ini adalah kesempatan balas dendam saya yang melewatkan satu aja momen yang gagal itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 kita sudah akhirnya kita mendapat undangan lagi. Okay. Dan alhamdulillah bisa berangkat. Okay. Ini yang kemana Pak ini? Di Aljazair juga. Oh, yang di Aljazair. Di event yang sama ya. Okay. Untuk Rizik nih, apa nih pengalaman yang menarik lah, yang masih kebayang-bayang sampai sekarang ini? Ya, setelah penyisian di ajang FASI itu malamnya pengumuman, alhamdulillah peringkat 1, tapi belum ada makhroknya. Makhroknya diberi jam 7 pagi dan final dimulai jam 9 pagi. Dengan waktu latihan 2 jam, alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, dengan waktu yang singkat harus bisa menyelesaikan kaligrafi yang bisa ditampilkan yang baik ya Pak. Ya Rizik ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak dan Rizik, apa nih Pak kunci sukses menjadi juara kaligrafi internasional dan nasional? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di rumah nih. Oke. Untuk Bapak dulu. Untuk kunci sukses ya, karena tidak ada kesuksesan itu dibiar dengan hal yang murah. Jadi kita harus banyak mengorbankan banyak hal, banyak kesempatan, banyak kelelahan yang harus dikeluarkan. Jadi satu kunci sukses adalah jangan pernah berhenti belajar ya, karena sehebat apapun kita saat ini, kalau kita berhenti ya sudah, hanya sebatas itu doang ilmu yang kita miliki, tidak akan bisa berkembang untuk menuju atau untuk mencapai tingkat yang setinggi-tingginya gitu ya. 2, jangan pernah kita itu main-main dengan waktu, karena waktu itu cukup berharga gitu. Meskipun kita sendiri punya banyak kesibukan, entah itu mengajar dan sebagainya, tapi di sela-sela waktu kosong itu usahakan tetap terus berlatih semampu kita ya. Karena itu adalah dengan latihan-latihan kecil itulah kemudian kita bisa menuju hal yang besar begitu ya. Untuk Rizik nih, apa kunci suksesnya Rizik buat teman-teman di rumah nih? Ya, kalau kita menginginkan juara harus butuh perjuangan. Walaupun terasa capek, mungkin insya Allah nanti capeknya akan terbayarkan dengan juara itu nanti. Oke, harus bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya Pak ya. Betul. Pastinya teman-teman di rumah ini penasaran ya hasil karya dari 2 kaligrafer handal Man 4 Jombang nih Pak. Bapak bisa ditunjukin Pak gimana ini? Kaligrafer. Untuk yang lomba terbaru ya. Iya Pak. Ini meskipun keren sih Pak. Ini keren sih, keren banget. Rumit sekali ya Pak ya. Ini karya yang saya kirim di Kanada kemarin, meskipun ini bukan karya asli tapi ini adalah kopiannya. Jadi ini istilahnya itu collab ya, atau jiplakannya. Jadi kalau kita mau bikin karya lagi, kita sudah punya jiplakannya untuk karya yang sama, tinggal ditulis di kertas yang baru. Ini yang hasil di Kanada kemarin desainnya ya Pak ya. Kurang lebih seperti ini desainnya. Keren Bapak. Yang di Kanada. Yang di Kanada ini khot Maghribi ya, khotnya orang-orang Maroko. Jadi memang agak lain memang bentuknya ya. Banyak hot ya Pak ya? Jenisnya macam-macam. 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 Oke, nah, banyak. Ini untuk yang di lomba Kanada. Yang di Kanada ini juara berapa Pak? Ini juara istilahnya itu motivasi, jadi apresiasi gitu. Meskipun nggak juara 1 nggak apa-apa lah. Yang penting kan Kanada. Ya. Yang penting Kanada. Yang penting Kanadanya. Nah ini beberapa karya. Yang seringkali saya ikutkan pameran di Aljazair, lebih ke ornamennya, bukan kaligrafinya ya. Nah, karena memang acaranya adalah khusus di
karya-karya apa? Khusus di karyanya ya Pak. Karya-karya ornamen bunga-bunga gitu. Nah kayak gini. Biasanya ini istilahnya itu iluminasi ya atau zahrofah. Seringkali mungkin teman-teman bisa melihat itu di mushaf halaman pertama surat Al-Fatihah sama Al-Baqarah itu kan pasti ada apa kayak hiasan bingkai-bingkainya gitu. Oke. Itu memang di Aljazair fokusnya di situ. Dan harus karya tangan sih ini. Harus karya tangan. Harus karya tangan, harus karya-karya handmade. Keren sih, Pak. Nggak boleh cetak. Nggak boleh cetak, Pak. Nggak boleh. Harus mewarna dengan tangan sendiri. Okay. Warna-warnanya pun harus apa? Handmade lah. Okay. Meskipun detail-detail kecil harus handmade. Untuk Rizik nih, Rizik mana karyanya? Nggak ada tuh, Pak. Oh, karyanya Rizik diambil sama panitia ya. Oke. Untuk pesan untuk teman-teman di rumah nih Pak, apa yang ingin menjadi kaligrafer handal seperti Pak Mujib dan Rizik ini? Pesan untuk teman-teman di rumah. Tentunya untuk menjadi seorang kaligrafer ya harus ya belajar kaligrafi ya. Tentunya harus didampingi dengan guru-guru yang hebat ya. Tetapi yang jelas apapun mimpi yang Anda inginkan di hari-hari esok, satu, Anda harus mengorbankan waktu Anda untuk kemudian bisa belajar kepada orang-orang yang punya kompetensi di bidang ilmu yang kalian inginkan. Karena dengan adanya guru yang membimbing kita, akhirnya kita bisa tahu kesalahan kita, kemudian segera dibetulkan oleh guru-guru kita. Itulah hal yang cukup penting untuk kemudian kita bisa tetap terus melangkah menuju hasil yang setinggi-tingginya. Oke. Ya. Untuk Rizik nih, kasih pesan untuk teman-teman yang di rumah nih. Ya, harus tetap latihan walaupun belum ada hasilnya. Mungkin di lain waktu ada hasil yang maksimal untuk nanti. Oke, pesan dari Pak Mujib dan Rizik ini jangan pernah berhenti untuk belajar, manfaatkan waktu luang untuk mewujudkan mimpi teman-teman yang di rumah. Oke. Terima kasih untuk Pak Mujib dan Rizik atas waktu luangnya. Jangan lupa untuk tonton terus podcast Man 4 Jombang. Sebelum kita tutup nih Pak, saya mau jargon dulu nih Pak, biar tambah semangat, belajarnya. Oke. Langsung saja ya Pak ya. Oke. Man 4, madrasah orang-orang hebat. Lagi Pak. Man 4, madrasah orang-orang hebat. Saya Serafelia Wibowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.